Stop it. Get some help. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi nih bersama saya. Alhamdulillah segala puji dan rahmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, di mana pada sore hari ini kami akan membahas tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Nah, kali ini saya telah mengundang narasumber, yaitu bersama Kak Nur. Nah, sapa dulu Kak Nur. Hai. Nah, Kak Nur, bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Atas izin Allah saya masih bisa diberikan kesehatan hingga sampai hari ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Nur yang telah berkesempatan hadir pada podcast kita pada sore hari ini. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, langsung saja saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang demokrasi di Indonesia ini, Kak. Iya. Oke, lanjut. Oke, langsung. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Kita mulai dari yang dasar dulu ya, Kak. Nah, gini, sebenarnya apa sih makna ideal dari demokrasi itu sendiri? Bagus. Jadi enggak. Jadi secara konsep sederhananya itu bisa kita artikan sebagai demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, kemudian untuk rakyat. Nah, jadi dalam sistem idealnya itu setiap warga negara itu punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Nah, jadi demokrasi itu menuntut adanya keadilan, kemudian transparansi, partisipasi aktif kita. Nah, kemudian juga ada supremasi hukum. Jadi gitu, Kak. Oke, Kak. Berarti idealnya semua warga Berarti idealnya semua warga bisa bebas menyuarakan pendapatnya ya, Kak? Nah, betul sekali. Sumpah lah, Kak. Sore hari. Nggak ada kami buat nanti jadi dah. Dah, sekali lagi please ya. Maaf ya guys, biasa lah. Nggak bisa memang berdua nih. Ya. Kok bisa sih ya, Kak? Mau sama saya nggak ngerja gitu. Sumpah lah. Oke. Oke. Berarti idealnya semua warga bisa bebas menyuarakan pendapat mereka ya, Kak? Nah, betul sekali. Jadi, dalam idealisme demokrasi tidak boleh ada tekanan, apalagi intimidasi terhadap suara rakyat seperti kita menyuarakan kebenaran gitu kan. Jadi, pers bebas, kemudian ada lembaga perwakilan rakyat yang kuat dan pemilu jujur. Itulah adalah sebagian dari ciri utamanya demokrasi. Oke, Kak. Kalau kita bandingkan dengan kondisi nyata di Indonesia ini, apakah demokrasi kita itu sudah sesuai dengan idealnya? Nah, di sini nih menariknya nih. Jadi Indonesia nih, negara kita memang sudah terkenal seperti demokrasi secara konstitusional. Apalagi sejak tahun reformasi 1998. Betul, Kak. Nah, gitu kan. Tapi dalam praktiknya, sebagaimana kita lihat sekarang, banyak terjadi penyimpangan. Betul sekali, Kak. Jadi misalnya seperti kebebasan kita berpendapat masih sering dibatasi. Ya, itu dibungkam ya, Kak. Iya, kan. Jadi kita lihat aksi-aksi mahasiswa sering dibubarkan, bahkan ada yang
dikriminalisasi. Jadi gitu Kak. Bahkan di berita-berita pun itu kalau membahas tentang yang membawa tentang demokrasi ini menyinggung sedikit saja itu bahkan dibungkam ya Kak. Benar itu Kak. Kayak gitu. Nah, saya juga pernah baca nih Kak tentang pemilu kadang jadi ajang transaksi suara. Tepat sekali tuh Kak. Jadi fenomena politik uang ini masih merajalela. Banyak politisi memanfaatkan uang untuk membeli suara, Wow. bukan gagasan. Lagi ditambah dengan Apalagi jadi apalagi ditambah dengan partai politik yang cenderung dengan oligarki yang hanya dikuasai sekarang ini dikuasai oleh beberapa orang kelompok elit. iya Kak. Jadi gitu. Oke. Jadi suara rakyat belum benar-benar menentukan arah kebijakannya kan? Nah, bisa dibilang begitu. Jadi banyak kebijakan strategis dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang cukup. Bahkan kadang itu suka bertentangan dengan aspirasi dari masyarakat. Jadi gitu Kak. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kakak, apa penyebab utama terjadinya jurang antara idealisme dan realita demokrasi di Indonesia ini Kak? Nah, baik. Jadi ada beberapa faktor. Jadi yang pertama itu pendidikan politik masyarakat yang masih sangat rendah. Nah, banyak masyarakat tuh yang masih belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang kedua itu budaya feudalisme dan patron klan masih kuat. Jadi masyarakat tuh sering memilih berdasarkan siapa, bukan apa visi-visinya. Nah, jadi yang faktor ketiga tuh ada penegakan hukum yang belum konsisten. Jadi banyak koruptor yang lolos atau dihukum ringan. Nah, sebagaimana yang kita lihat sekarang kan, jadi padahal itu bisa-bisa jelas-jelas merusak demokrasi di negara kita. Betul sekali. Saya juga sering lihat peran media sosial nih Kak, yang justru malah memperarah polarisasi. Memperparah ya Kak. Memperparah bukan? Memperparah hilang. Guys, kesalahan. Dia yang Sorry ya nulis. guys. Oh iya. Oke. Stop it. Get some help. Baik Kak, saya juga sering lihat peran media sosial yang justru memperparah polarisasi ini. Nah, benar. Jadi demokrasi digital harusnya tuh memperluas partisipasi. Tapi sayangnya justru jadi lahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian, di mana ini menjadi salah satu tantangan yang sangat serius di era kemajuan teknologi sekarang. Baik, dimana peran media sosial ini bukan hanya membawa dampak positif, namun Iya. juga banyak membawa dampak negatif. Nah, Iya, itu benar. lagi kembali kepada kita yang harus bijak dalam menggunakan media sosial. Benar tuh Kak. Oke Kak, dengan kondisi kita seperti ini, apakah kita masih bisa optimis terhadap masa depan demokrasi Indonesia ini? Nah, kalau menurut saya harus optimis. Jadi reformasi masih belum selesai. Ada masih generasi muda seperti Iya. seperti kita, insya Allah gitu kan. Jadi seperti ada juga teman-teman mahasiswa yang lain gitu kan, yang bisa membawa perubahan. Jadi solusinya itu adalah meningkatkan pendidikan politik sejak dini. Jadi kemudian kita mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Nah, juga kemudian mengawal pemilu yang bersih dan memperkuat civil society dan media sosial. Baik. Oke, selanjutnya kan beberapa hari ini terjadi isu yang sangat relevan nih Kak dengan apa yang kita bahas hari ini. Demokrasi kan seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk di wilayah seperti yang terjadi sekali ini, yaitu terjadinya kasus Raja Ampat dibuat tempat itu seperti yang kakak ketahui. Nah, di mana faktanya
banyak masyarakat di sana belum mendapatkan hak mereka secara adil. Nah, bisa dijelaskan Kak bagaimana persoalan demokrasi ini tercermin di Raja Ampat? Baik. Jadi gimana kasus ini memang sekarang lagi viralnya ya. Jadi di mana kasus Raja Ampat ini adalah contoh nyata bagaimana idealisme demokrasi belum menyentuh secara merata untuk semua wilayah di Indonesia ini. Jadi masyarakat Raja Ampat punya kekayaan yang alamnya sangat luar biasa, yang dimana kita ketahui kan, dimana kekayaannya pertama itu ada kayak laut dan pariwisata yang sangat menakjubkan. Tapi banyak yang merasa hanya menjadi penonton, infrastruktur yang sangat minim, kemudian ada akses pendidikan yang terbatas, dan suara mereka seringkali tidak terdengar dalam kebijakan pusat. Nah, inilah suatu bentuk yang sangat ketimpangan demokrasi struktural yang saat ini. Dimana kita itu mencintai republik ini, namun republik inilah yang tidak mencintai kita ya Kak. Oke Kak. Soal otonomi daerah, harusnya kan pemerintahan daerah bisa lebih berperan kan Kak? Ya, benar sekali. Jadi secara teori otonomi daerah itu harusnya memberi ruang partisipasi yang lebih besar pada masyarakat lokalnya. Tapi di lapangan malah sering banyak terjadi ketimpangan kekuasaan. Banyak kebijakan yang dibuat itu tanpa konsultasi dengan adat atau warga lokal tadi. Apalagi ada kasus-kasus investasi yang masuk tanpa persetujuan dari masyarakat lokal tadi. Nah, inilah suatu tantangan yang sangat miris saat ini. Dimana seperti yang kita lihat, mereka saja mengadakan sidang itu di tempat-tempat yang dimana seharusnya masyarakat tahu, malahan tempat tertutup, jadi tidak terlihat oleh masyarakat. Ya. Nah, berarti ada masalah dalam mekanisme partisipasi rakyatnya Pak? Nah, benar. Jadi demokrasi ini bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang keterlibatan kita sebagai rakyat dalam pengambilan keputusan. Jadi di Raja Ampat itu banyak masyarakat adat yang tidak tahu menahu saat lahan mereka digunakan untuk pariwisata atau proyek pemerintah tadi. Jadi ini berarti aspirasi lokal memang belum terinstitusionalisasi. Jadi suara-suara mereka itu tidak didengarkan oleh mereka. Lalu bagaimana solusinya agar demokrasi di wilayah seperti Raja Ampat yang kita bahas tadi itu tidak hanya jadi formalitas saja Kak? Nah, jadi ada beberapa poin penting harus kita ingat atau perlu dicatat. Jadi yang pertama itu harus perkuat mekanisme demokrasi partisipasi di tingkat lokal tadi. Jadi mereka nggak semena-mena. Yang kedua, melibatkan tokoh adat, kemudian dengan pemuda-pemuda anak Papua tadi dalam pengambilan kebijakan. Kemudian pastikan itu transparansi dan akuntabilitas anggaran daerahnya. Jadi nggak ada yang tertutup. Kemudian tegakkan keadilan sosial tersebut dan hukum terhadap eksploitasi wilayah adat tersebut, biar tidak terjadi ketidakadilan. Baik, sangat menarik sekali ya Kak pembahasan kita. Berarti memang kondisi demokrasi kita pada saat hari ini belum sepenuhnya mereka secara geografis dan sosial berjalan sesuai faktanya. Jadi kalau misalnya pejabat atau pemerintahnya itu sudah bagus, maka insya Allah demokrasi di Indonesia ini akan berjalan dengan bagus. Kalau mereka tuh transparansi. Kalau mereka tertutup, nah inilah yang terjadi. Yang kita ketahui teman-teman sama banyak sekali permasalahan di Indonesia ini, sampai-sampai ada kemarin tuh kan Kak yang viral sampai pindah dong ke negara Jepang gitu, karena saking parahnya negara kita ini gitu, negara kita sendiri susah gitu. Lebih bagus
di negara orang kalau gitu kan. Ya, Dimana pandangan kita pun jadi tidak tidak lebih memandang negatif Indonesia ini, karena banyak hal-hal yang itu di luar ekspektasi kita sendiri, di mana suara rakyat itu hanya formalitas saja, tidak dijalankan sesuai Pancasila. Mungkin misalkan kawan-kawan boleh ya mengkritik atau memberi saran dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang terdapat kesalahan atau gimana, mungkin saya membukanya untuk kritik saran terbuka ya. Bisa komen nanti ya. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawaban Kakak yang Masya Allah sangat memberikan kita ilmu ya teman-teman. Cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya Kak. Semoga dengan sehat selalu. Baik. Semoga dengan keluarga. Baik.